Masih di gelaran debat publik ketiga, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas periode 2016-2021. Anggun, ya. baru saja kita menyaksikan penyampaian dan penajaman visi dan misi dari masing-masing paslon. Betul sekali. Ya, terlihat sekali kalau mereka itu sangat antusias dan menguasai sekali dan mengetahui apa saja sih program kerja mereka untuk Kabupaten Musirawas 5 tahun ke depan. Iya, betul sekali. Iya, dan mereka juga bisa menjawab pertanyaan dari moderator, di mana pertanyaan itu menyangkut tentang masalah konflik politik, ekonomi, dan juga sosial. Dan juga pasti ini pasangan calon ini tadi juga sudah memaparkan bagaimana strategi untuk meningkatkan PAD. Iya, dan juga konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Iya, betul sekali. Dan Albin, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, dan dilanjutkan pada segmen selanjutnya, yakni segmen tanya jawab ya. Iya. Untuk tanya jawab menanggapi. Dan yang pastinya di sini Albin itu di mana masing-masing pasangan akan diberi kesempatan untuk menanyakan kepada masing-masing pasangan Yang lainnya. lain, ya betul sekali. Dan pasangan yang lainnya menanggapi jawaban dari pasangan yang menjawab tadi. Dan ini akan lebih seru lagi. Iya, karena ini nanti Albin akan Iya. bolak-balik seperti bola pingpong ya. Iya, benar sekali. Dan terlihat sekali mana yang memiliki kapasitas untuk memimpin Kabupaten Musirawas 5 tahun ke depan. Betul sekali. Ya Albin, langsung saja kita berikan. Iya. Silakan untuk menyaksikan. Saya undang sekali lagi ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati untuk tampil ke depan. Dalam segmen keempat, calon pasangan dari salah satu nomor urut mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang lain, kemudian akan dijawab oleh pasangan bersangkutan, kemudian pasangan yang lain bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan, dan kemudian penjawab pertama akan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap dua penanya. Pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, dan hadirin sekalian, persoalan pemilu kada sebagai salah satu instrumen untuk memilih gubernur, bupati, wali kota di masing-masing daerah dimaksudkan agar supaya masyarakat dapat memilih dengan tepat calon pasangan kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota. Sehingga dengan demikian, maka di dalam debat ini saya mohon ingatkan sekali lagi kepada pasangan calon untuk ingat pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan tema yang kita telah tetapkan pada sore hari ini. Saya mulai dengan pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan lama waktu bertanya 1 menit. Mulai dari sekarang. Kepada pasangan nomor urut 2, dalam tata laksana perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang antara pusat dan daerah, seiring terjadinya masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Pertanyaan kami mudah bagi Bapak, mengingat calon bupati nomor urut 2 telah lama menjadi pejabat di Bapeda, apakah yang menjadi penyebab masalah itu dan apa solusinya? Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dengan waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, dan solusi ini juga nanti bisa bermanfaat bagi paslon 1 dan 3 dalam rangka membangun kabupaten yang kita cintai ini. Seperti kita ketahui bahwa proses perencanaan di negara kita telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sana telah diatur mekanisme tersebut, tentunya mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan juga kabupaten, provinsi, dan sampai dengan tingkat nasional.
kita menyadari bahwa di negara kita yang sedang berkembang, begitu banyak aturan yang harus menjadi pedoman dan yang harus kita ikuti. Dan ini terus mengalami proses untuk semakin memperbaiki, semakin diperbaiki, sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, sinkronisasi program pusat, provinsi, dan kabupaten. Kalau kita mengikuti mekanisme yang terjadi, sebenarnya ini sudah bisa sinergis. Tetapi inilah namanya suatu aturan yang ada, dan juga dalam proses pembelajaran yang baik, tentunya tahapan-tahapan ini ke depan akan terus kita sempurnakan semuanya. Dan kami yakin, insya Allah, mengapa saya mau jadi bupati, karena ingin menyempurnakan mekanisme tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus bagi calon pasangan nomor urut 2. Sekarang saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberi tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor 2. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor 2, yang mana sama-sama kita ketahui saya berpendapat kelihatannya agak kurang menyambung, sebab tidak menuju pada sasaran apa menjadikan pertanyaan dari paslon nomor 1. Jadi saya harapkan apabila ada pertanyaan, tolong kita menjawab sesuai dengan sasaran dari pertanyaan itu. Jadi saya beranggapan agak muter-muter dari pertanyaan ini, dan juga kami saran dari kepada paslon nomor 2, tolong jawabannya itu yang jelas. Itu aja merupakan tanggapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berikan tanggapan terhadap jawaban atas pertanyaan nomor 1 terhadap nomor urut 2. Musrenbang yang dilaksanakan selama ini tidak mengakomodir kepentingan masyarakat di luar daripada tatanan struktural birokrasi, di mana penyerapan aspirasi pembangunan itu yang bisa diakomodir yang masuk dalam sistem birokrasi itu sendiri. Terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang luar biasa di setiap desa, itu pun tidak menjadikan landasan utama bagaimana mekanisme untuk merumuskan dalam perencanaan program siap tatanan pemerintahan di Kabupaten Musirawas, provinsi, dan tingkat nasional. Kemudian yang paling penting bahwa keterbukaan Kabupaten Musirawas untuk meningkatkan produktivitas unggulan yang berkaitan dengan produksi, distribusi yang belum terakomodir dalam rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Musirawas yang masuk dalam RT RW Provinsi Sumatera Selatan dan juga RT RW tingkat nasional. Terima kasih. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 3. Sekarang saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberi tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 2 dan tanggapan atau sanggahan atas tambangan atas tanggapan pasangan calon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk jawaban dari pasangan nomor urut 2 sudah sebagian mengena, diantaranya masalah solusinya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan musrenbang, namanya saja musyawarah perencanaan pembangunan. Demikian juga dari jawaban nomor 3 itu tidak terakomodirnya kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang itu. Sebenarnya menurut kami hal yang lebih penting di dalam masalah ini adalah karena terjadinya perbedaan kepentingan politik antara legislatif dengan eksekutif, sehingga belanja masalah pada waktu reses tidak seluruhnya dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Dan ketika pada saat musyawarah perencanaan pembangunan itu dilaksanakan, maka kepentingan rakyat sering kali terabaikan. Hal-hal seperti ini
perlu mendapatkan solusi seperti yang dikatakan tadi kami sependapat untuk dari jawaban dari paslon nomor 2, yaitu melaksanakan koordinasi duduk bersama sehingga masalah-masalah yang telah diserap dari daerah dapat terpecahkan pada saat musrenbang. Silakan. Musrenbang itu ingin menyerap daripada aspirasi daerah. Jadi musrenbang itu dimulai dari usulan dari daerah. Musrenbang Da itu meningkat menjadi musrenbang Nas. Disitulah tidak lagi menjadi top down, tapi dari daerah menuju ke yang dibangun di daerah yang diusulkan ke pusat. Itu yang dibentuknya digunakan musrenbang tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya akan memberi kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu bertanya paling lambat 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita mengetahui bahwa keberhasilan suatu program kegiatan ini ditentukan hampir 50% baiknya perencanaan kita. Kembali saya ulang, karena nanti saudara mau jadi bupati, tolong saudara jelaskan mulai dari dasar hukumnya dan bagaimana mekanisme perencanaan agar terjadi sinkronisasi program mulai dari tingkat desa tadi sampai ke tingkat pusat mekanisme. Tapi mulai ada 2 pertanyaan tadi, mulai dari aturannya tadi, kemudian bagaimana mekanismenya, sehingga ini kita harapkan ke depan top down dan bottom up planning ini menyatu ke depannya, sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat, harapan rakyat ke depan agar mengakomodir seluruh harapan dan keinginannya ini bisa terakomodir. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberi jawaban dengan waktu paling lama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 2, mekanisme dan dasar hukum daripada musrenbang. Itu inti daripada pertanyaan paslon nomor urut 2. Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2005 sudah jelas bahwa kabupaten, kota, dan provinsi arah dan program pembangunan harus selaras dengan program nasional. Kemudian mekanisme musrenbang itu sendiri yaitu pertama menyerap daripada aspirasi mulai dari tingkat desa yang bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan, kemudian musrenbang tingkat kabupaten sampai kepada musrenbang tingkat nasional. Namun dalam hal ini, dalam musrenbang itu sendiri sebenarnya belum pernah dilakukan yang masuk tentang tata ruang wilayah pembangunan daerah, provinsi, dan juga nasional. Karena kita menginginkan bahwa Kabupaten Musirawas dengan potensi yang sangat luar biasa, kita menginginkan adanya suatu kawasan yang cepat tumbuh sehingga bisa memicu di suatu tempat atau daerah kita untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua bahwa sentra-sentra produksi rakyat yang berkaitan dengan potensi daerah belum pernah ditata ulang sampai kepada industri dan distribusinya. Mengingat bahwa era 2015 ini kita sudah memasuki era zona global bebas ASEAN. Siokianya ada komoditas unggulan Kabupaten Musirawas yang mempunyai daya saing untuk berkompetisi di tingkat provinsi, nasional, dan juga di tingkat dunia. Nah, hal ini yang kami memprihatinkan bahwa yang selama ini tata ruang wilayah kawasan cepat tumbuh itu belum pernah masuk dalam tata ruang wilayah nasional. Terima kasih, habis waktu Anda. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 3. Sekarang saya akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 2 memberi tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 2 menit. Dalam pembangunan kita tadi dibilangkan musrenbang itu adalah dari top down ke bottom up.
Jadi skala prioritasnya yaitu peningkatan pelayanan dan mengurangi kemiskinan. Dalam era desentralisasi otonomi daerah, urusan pemerintahan pusat telah banyak dilimpahkan pada pemerintahan daerah. Jadi sesuai dengan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten serta besarnya alokasi APBN sebesar 35% transfer ke daerah. Di situ maka untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan kualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur energi, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi serta keamanan dalam negeri. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Sekarang saya berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih dan kami memberikan apresiasi atas jawaban khususnya dari paslon nomor 3 yang telah memberi sedikit gambaran dan juga mungkin bisa diberikan ilmunya kepada calon bupatinya biar bisa agak lebih paham dengan mekanisme dan aturan, karena nanti daerah ini tikenan bupatinya itu yang sangat berpengaruh. Jadi apa yang disampaikan, yang pertama masalah aturannya. Dari berbagai macam aturan, tadi ada 17 saya berikan apresiasi, walaupun katakanlah kalau perencanaan kita tetap mengacu undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan juga ada beberapa PP, dan ini harus dikuasai. Mengapa demikian? Karena 50% nantinya keberhasilan program kegiatan yang akan kita lakukan ini tergantung pada perencanaannya. Baiknya perencanaan ini sudah 50% menentukan keberhasilan. Makanya 5 tahun ke depan insya Allah Musirawas ini akan sempurna karena bupati dan wakil bupatinya yang paham tentang perencanaan. Selanjutnya tadi Ibu juga menyampaikan, dan dari nomor 3 ini nilainya kita beri 85, tepuk tangan. Dan nomor 1 terima kasih juga sudah demikian baik, ibunya menjawab sudah demikian panjang. Kalau kita kasih pantun, jaka sembung naik skuter dan memang agak muter-muter sedikit, dan kami beri nilai 85 juga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, aplaus bagi pasangan calon nomor urut 2. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan lama waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan sangat singkat. Apa saja program konkret dari Muramapan dalam kaitannya dengan global dan cara mengatasi konflik lahan yang selama ini masih terjadi di Kabupaten Musirawas? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberi jawaban. Masalah konflik lahan yang ada di Kabupaten Musirawas, sepengetahuan saya itu beberapa konflik lahan itu mereka masyarakat itu merasa bahwa lahan yang mereka duduk itu milik mereka, tapi mereka tidak bisa memiliki sertifikat ataupun surat pemilikan dari lahan tersebut. Namun sebagai pemerintahan pada jika saya menjadi bupati, maka saya akan mencari pikal bakal daripada apa sumber dari konflik itu. Kita harus membela masyarakat.
kita harus membela rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi kita harus melihat kawasan tersebut. Apakah kawasan tersebut kawasan lindung? Berarti kita harus ke Kementerian Pusat, Kementerian Pusat, Kementerian Kehutanan, Kementerian BPN. Kita harus lihat kepentingan untuk agar kita bisa membela rakyat untuk mendapatkan hak-hak mereka. Masih ada waktu? Terima kasih. Untuk memperjelas lahan yang konflik tentu harus menurunkan tim di mana pemerintah sebagai fasilitator, sehingga nanti tim yang bergerak di lapangan itulah yang akan memberikan masukan bagaimana tata cara penyelesaian yang terbaik, mulai dari status tanahnya, lokasi tanahnya, kemudian bisa atau tidak dikeluarkan sertifikat kepemilikan tanahnya. Di sisi lain, masyarakat juga harus sadar apabila itu nanti bukan tidak atau tidak bisa menjadi disertifikatkan, masyarakat tidak boleh kecewa. Satu hal lagi bahwa pemerintah harus berupaya mengkonversi hutan yang sudah lama diusahakan untuk menjadi hak milik. Terima kasih. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya memberi kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas tanggapan dari paslon nomor 1. Kalau kita lihat sebagian besar sudah terakomodir dan dijelaskan oleh paslon nomor 1 yang berkaitan dengan visi mereka, dan tentunya banyak sekali alternatif agar kita mampu nantinya mengatasi persoalan-persoalan konflik lahan ke depan. Dan ini kalau kami kaitkan dengan visi Musirawas sempurna sampai juga 2021 yang akan datang, persoalan ini juga sudah diakomodir dari visi, misi, dan 23 program dan kegiatan yang ada yang telah kami susun. Dan insya Allah kita semua bertiga ini bertekad persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Musirawas ini menjadi tugas kita yang nantinya diberikan amanah oleh rakyat untuk segera menuntaskan. Dan kami telah berkomitmen waktu debat yang kemarin kita akan menginventarisir seluruh persoalan yang ada, dan kita akan terus berkoordinasi baik dengan kementerian terkait maupun SKPD terkait, baik provinsi maupun pusat. Tidak ada persoalan permasalahan yang tidak dapat kita atasi selagi kita mempunyai niat dan tekad untuk membantu dan mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat Musirawas. Dan ini sekali lagi telah menjadi komitmen kami. Dan tadi apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor 1 sebagian besar saya katakan sudah nyambung semua Pak Jul, dan itu sudah cukup baik. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 2. Sekarang saya mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberi tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 1 dan tanggapan atau sanggahan atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya ingin hanya menambahkan langkah-langkah yang tepat untuk bisa dilakukan pemerintah daerah yang berkaitan dengan konflik lahan. Yang pertama, revitalisasi lahan perkebunan rakyat dan lahan perkebunan perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang bergesekan dengan perkebunan lahan rakyat. Dan yang ketiga, lakukan segala sertifikasi atau memberikan sertifikat lahan-lahan rakyat. Jadi itu yang sangat strategis ya, yang harus dilakukan segera menyikapi persoalan gesekan konflik rakyat dan perusahaan. Mungkin Pak Jul bisa menambahkan. Silakan, masih ada waktu 1 menit. Jadi kalau saya lihat tadi ya, kita harus mempunyai ketegasan dan harus
membela kepentingan masyarakat. Yang mana sama-sama kita ketahui transaksi jual beli lahan di Kabupaten Musirawas ini sangat tidak beraturan, tidak ada ukuran standar legalitas hukumnya. Jadi pembelian jual belinya cukup ditandatangani salah satu pihak, tidak diketahui oleh keluarga atau ahli waris yang lain. Itulah asal mula dari konflik lahan yang ada di Kabupaten Musirawas. Insya Allah apabila kami terpilih merupakan skala prioritas kami untuk menertibkan hal seperti ini. Siapapun bersalah tetap harus kita tegas. Kenapa? Karena ini akan menjadikan masalah baru di kemudian hari. Konflik-konflik ini tidak akan bisa kita atasi apabila tidak kita laksanakan secepat mungkin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Aplaus bagi pasangan calon nomor urut 3. Pemirsa, pendengar dan hadirin sekalian, Anda semua telah menangkap substansi dari visi misi program dari masing-masing calon. Maka tanggal 9 adalah waktu yang tepat untuk Anda memberikan pilihannya dari nurani masing-masing. Sekarang sebelum kita pindah ke segmen terakhir, saya persilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan jel-jel. Waktu paling lambat 1 menit dimulai dari sekarang. Zulkarnain bupatinya, Ratnawati wakilnya. Coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor. 1, 2, 3. Moncong putih di hatiku, lambang Ka'bah kebanggaanku. Ku yakin nomor 3 pasti menang. 1 kali lagi. Moncong putih di hatiku, lambang Ka'bah kebanggaanku. Ku yakin nomor 3 pasti menang. Zura, Zura, Zura. Terima kasih kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3. Sekarang giliran saya berikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu paling lambat 1 menit dimulai dari sekarang. Joget. Terima kasih atas jel-jel dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. Pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian, sekarang adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan jel-jel dengan waktu paling lambat 1 menit. 2 siap? Dimulai dari sekarang. Di sini menang, di sana menang, di mana-mana nomor 2 menang. 2. Pemandangan indah elok di hati, tatapan mata penuh menggoda. Jangan pindah ke lain hati, mantapkan pilihan tuh nomor 2. Pulau Kemarau adu di Palembang, dari Kertapati menuju Musi 2. Walau banyak calon yang datang, hati kami mantap pilih nomor 2. Calon nomor 2. Cukup. Terima kasih para
para pendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan gel-gelnya. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang terakhir, segmen yang kelima yang menentukan. Tapi sebelum itu kita akan break selama 3 menit dimulai dari sekarang. Saya persilakan para calon kembali ke tempat.